قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fa ya ayyuhan nas usikum nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, di antara kenikmatan hidup di dunia itu adalah bagaimana ketika kita itu masih bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita wujudkan rasa syukur itu dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat, dan Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Amin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga kepada para pengikut-pengikutnya. Insya Allah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ada satu kisah ya dari seorang sahabat yang begitu luar biasa, Zaid bin Sahal. Beliau itu adalah penduduk asli Madinah, pemuda Madinah ya. Jadi beliau itu begitu kokoh ya, begitu teguh di dalam mempertahankan keimanannya ya, dan bahkan beliau berikan ya semua yang bisa dia berikan untuk Islam, Masya Allah. Termasuk juga ketika beliau diminta untuk berjuang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar, perang Uhud ya, tampak kepiawaiannya memainkan alat-alat perang, senjata perang, memanah ya, dan bahkan beliau itu berhasil untuk membunuh ya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik pada waktu itu. Beliau loyalitasnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, totalitas di dalam berjuang hanya demi Allah dan Rasulnya, Masya Allah gitu. Suatu ketika pada usia yang sudah tidak lagi muda ya, ketika usia 70 tahunan ya, beliau Zaid bin Sahal ini membaca apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, infiru khifafan wa thiqalan, dan hendaklah kalian itu berjuang memenuhi apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit ya, dalam keadaan kuat atau dalam keadaan lemah gitu. Maka Zaid bin Sahal pun berupaya untuk memenuhi seruan Allah ini. Namun putra-putra beliau yang rata-rata itu adalah laki-laki ya, putra-putra beliau itu kemudian menyampaikan kepada abahnya ya, kepada ayahandanya Zaid bin Sahal. Nah, kalau dalam bahasa sekarang itu abah sekarang kan sudah tua gitu ya, sudah sepuh, dan abah pun ya sudah mengikuti perang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mengikuti peperangan bersama sahabat Abu Bakar, serta mengikuti peperangan bersama sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saat ini biarlah kami yang menggantikan abah gitu. Abah dengan kondisi yang sudah sepuh ya, istirahatlah di rumah. Biarlah kami anak-anak engkau ini yang menggantikan berjuang untuk membela Islam. Maka Zaid bin Sahal mendapatkan saran dari anaknya yang seperti itu, tersenyum. Wahai anakku, sungguh apa yang engkau sampaikan itu adalah baik ya. Apa yang engkau katakan itu adalah bagus gitu. Tetapi sungguh kecintaan ayahandamu kepada Allah dan kepada Rasulnya, ketika Allah dan Rasulnya meminta kita itu berjuang ya di jalan Allah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih aku cintai ya, daripada kemudian saya itu harus duduk-duduk berdiam diri di rumah. Masya Allah gitu. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, dengan beberapa cara dilakukan oleh putra-putranya agar bapaknya
ayandanya ini, Zaid bin Sahal ini tidak ikut berperang, tapi apalah daya, apapun yang dilakukan tetap saja itu tidak menyurutkan Zaid bin Sahal untuk ikut berperang. Maka berangkatlah mereka itu mengendarai ini ya, perahu ya. Di dalam kisah itu disebutkan seperti itu. Dan sebelum sampai tempat yang dituju, tempat peperangan, maka Zaid bin Sahal menemui ajalnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka ya karena memang harus dituntaskan dengan peperangan, baru seminggu jenazah Zaid bin Sahal itu kemudian dimakamkan. Tapi masya Allah gitu, sedikit pun tidak tercium aroma busuk dari jenazah Zaid bin Sahal, menandakan bahwa beliau termasuk syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan dibangkitkan dan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai orang tua tentu kita itu bukan hanya sekedar memberikan teori saja ya kepada anak-anak kita gitu. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita mengajarkan tentang agama, dan sekaligus juga menguatkan anak-anak kita itu dengan apa? Praktik, agar kemudian apa yang diajarkan di dalam agama itu juga ditunaikan. Bukan hanya sebatas pengetahuan, bukan hanya sebatas dijadikan sebagai maklumat, dan kemudian apa yang diajarkan di dalam agama itu tidak ditunaikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali kita orang tua mengajarkan, meminta kepada anak-anak kita itu agar kemudian dia itu melaksanakan sholat, tapi kita orang tua tidak mengerjakan sholat. Ada di antara mereka meminta untuk menunaikan puasa kepada anak-anaknya, ya membaca Al-Quran, menuntut ilmu, tapi yang bersangkutan dirinya sendiri itu tidak mengerjakan. Artinya apa, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah? Apa yang dilakukan oleh Zaid bin Sahal itu tidak cukup menyampaikan kebaikan dengan kata-kata semata, tapi yang terpenting itu dibuktikan dengan aktivitas, dibuktikan dengan praktek nyata gitu. Sehingga apa? Sehingga kita itu tidak dikatakan Allah omong doang ya. Allah masuk ke dalam kategori organisasi NATO, no action talk only, hanya berbicara ya tanpa berbuat ya. Sehingga apa? Sehingga kita itu ketika menyampaikan, orang tidak lagi percaya dengan apa yang kita sampaikan. Kenapa? Karena orang hanya melihat Allah teori, ya Allah omong tok gitu, tidak pernah ditunaikan. Jangan sampai. Ya meskipun demikian, sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, ya tentu kita sebagai manusia memiliki keterbatasan. Nah, inilah yang harus kita sadari, sehingga apa? Sehingga kita itu berupaya ya memenuhi apa yang telah diseru oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang menjadi kadar kesanggupan kita ya. Mengajak keluarga kita, mengajak pasangan kita, anak-anak kita taat ke dalam perintah ya, dan menjauhi terhadap apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan optimal kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Sekaligus kita berupaya untuk menerapkan ya apa yang telah Allah perintahkan di dalam diri kita, dan menghindar sejauh-jauhnya dari apa yang telah Allah larang atas diri kita. Jadilah kita itu sebagai anak yang soleh bagi orang tua kita, insya Allah, sehingga kita akan berupaya untuk menjadi orang tua yang soleh bagi anak-anak kita. Karena anak-anak yang soleh itu tidak akan pernah dalam tanda kutip ya dilahirkan kecuali dari orang tua yang soleh gitu. Kalaupun toh ada kejadian, ada orang tuanya mohon maaf bejat tapi anaknya baik, ya itu karena kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ideal adalah kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, maka berupayalah kita menjadi orang tua yang soleh. Dan insya Allah kita juga masih akan tetap berusaha untuk menjadi anak yang soleh bagi orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan pertolongan kepada kita dari setiap kesulitan-kesulitan yang mungkin kita hadapi di dalam melaksanakan aktivitas kehidupan di dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.